dengan laki-laki yang udah terbukti bisa berkhianat. Suruh si Nara itu diam. Bahwa permohonan RJ ditolak. Maafkan saya. Ada dua. Yang pertama meminta maaf kepada keluarga. Yang kedua memberi bahwasanya sudah menikah. Sekarang yang kau perbuat ini apa? Halo Bestinya kata Ani, Besti tetap teguh dengan gak merubah keputusannya untuk menolak damai dengan Inara dan Insan atas laporan yang dilayangkan dengan dugaan perzinahan kembali terungkap oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana upaya yang kembali ditempuh Inara dan Insan dengan restoratif justice lagi-lagi gak digubris oleh Mawa Besti. Gak cuma itu aja, bahkan Insanul yang telah memenuhi permintaan Mawa untuk meminta maaf di depan publik ternyata justru membuat Insanul mendapat dugaan banyak tudingan. Lantaran dalam permintaan maafnya diduga Insanul membaca teks hingga membuatnya diduga tidak tulus. Bahkan Tessa Mariska dalam unggahan akun TikToknya menduga adanya modus yang diduga dilakukan Insan dalam video permintaan maafnya. Seperti yang saya sampaikan selanjutnya kemarin, bahwa permohonan RJ ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya. Sekarang penanganannya ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ini adalah direktorat baru yang dibentuk oleh Polri khusus untuk menangani perkara-perkara perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penanganan terhadap korban-korban, baik perempuan, anak, ini semakin terfokus, semakin berorientasi kepada perlindungan gender, sehingga kami yakinkan penanganannya akan lebih profesional. Nanti selanjutnya akan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Tong, dulu aja waktu minta maaf sama Jim Dasim, lu nangis-nangis senggugukan. Maafkan saya. Kagak ada teks. Giliran minta maaf lu sama bini lu pakai teks. Kelihatan banget lu itu modus, Tong, modus. Siapa di depan lo, hah? Si Jim Dasim memegangin teks buat lo baca gitu. Kelihatan lu gak pakai hati. Ini gue sambung lagi, belum puas gue dengan yang tadi. Gue ingat, iya ya, waktu dia minta maaf sama Jim Dasim, kagak ada teks-teksnya. Lancar bener, senggugukan, nangis senggugukan. Ya kan? Ampe bongkok begindang. Sekarang kagak bongkok begindang, baca. Cuy. Membaca teksnya iya. Tapi apakah itu jadi penanda seseorang tulus atau tidak ketika minta maaf? Jawabannya enggak. Karena orang bisa saja tulus ketika membaca teks. Boleh, nggak ada larangan. Ya. Nah, kalau kita mau melihat salah satu penanda ada verbal, ada non-verbal. Penanda verbal ketulusan seseorang itu bisa dinilai dengan cara bahwa satu, bahwa dia menyebutkan siapa yang minta maaf, misalnya saya minta maaf gitu. Kepada siapa? Yang kedua, kepada Mawa, misalnya seperti itu. Pada keluarga istri gitu misalnya. Kepada anak. Misalnya. Yang ketiga ini salah satu yang sangat penting, yaitu apa? Substansi permintaan maafnya apa? Misalnya dia minta maaf karena telah berselingkuh. Dia minta maaf karena telah menikah secara siri tanpa seizin istri, misalnya seperti itu. Ya. Tapi ini kan enggak. Mas kan disebut permintaan maaf. Kenapanya coba? Masih ingat nggak? Satu, permintaan maafnya disebabkan karena telah menimbulkan kehebohan. Dua, telah misalnya mengkhianati atau telah membuat membuat kecewa gitu. Kan tidak disebut substansi benerannya itu apa. Artinya apa? Dia masih menjaga egonya sendiri dibandingkan dia menyampaikan kebenaran kenapa dia perlu minta maaf. Kalau orang meminta maaf beneran, egonya itu diturunin. Ya, ini kan tidak artinya. Itu satu dari penanda verbal. Apakah tulus 100%? Jawabannya tidak. Dari situ penandanya. Yang kedua non-verbal. Tidak adanya ekspresi takut yang bergabung dengan sedih, yang itu artinya penyesalan gitu. Itu nggak keluar. Jadi ya terlihat lebih datar aja. Berusaha menampilkan bahwa dia menyesal, iya.
tapi tidak berupa tarikan yang serius. Jadi kalau buat saya ditanya, apakah itu tulus? Jawabannya cenderung tidak. Ya, permintaan maaf Insanul ke publik memang merupakan salah satu syarat yang diminta Mawa. Selain bukti nikah sirihnya dengan Inara yang diduga hingga kini belum juga diberikan oleh Insanul Fahmi kepada Mawa. Hingga diduga membuat beberapa warganet pun jadi menduga-duga apa alasan Insan hingga kini belum juga memberikan bukti nikahnya dengan Inara kepada Mawa. Di sisi lain, melihat Mawa ramai mengajukan dua syarat tersebut kepada Insan, diduga membuat selebgram Bella Sembiring dilanda kekhawatiran kalau Mawa bakal cabut laporan. Hingga ia pun bahkan menawarkan diri untuk menjadi jubir jika Mawa bersedia. Sebagai bentuk pendukung istri sah. Bahkan seraya tak ingin ketinggalan kasus Inara dan Insan, Bella Sembiring bahkan hingga mengingatkan Inara kalau kasus lain yang kini tengah ramai tidak akan membuat kasusnya sepi. Syarat perdamaian mungkin ada yang disampaikan dari Mawa. Syarat-syarat. Mungkin Bang Insan boleh jawab sedikit. Iya. Nggak apa-apa, jawab aja. Insan ada dua. Yang pertama, permintaan maaf kepada keluarga. Yang kedua, bukti bahwasanya sudah menikah. Siap melakukan itu berarti Bang Insanul. Jadi lebih pilih Mawa atau Inara sih Bang? Kali ini Bang mungkin Bang. Nggak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak, untuk kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Bang, kalau misalkan sudah meminta maaf secara umum Bang kepada Mawa, sudah meminta maaf, sudah menjalankan syarat-syaratnya, apakah laporan itu harapannya tetap dicabut atau bagaimana Bang? Kita doakan aja yang terbaik. Kalau misalkan mediasi nggak terwujud, siapa San buat lagi San, proses hukum San? Ya kalau namanya mediasi tidak terwujud, proses hukum masih berlanjut, tentunya tetap harus dihadapi ya. Tetap harus dihadapi. Udah. Bang, ini kan proses bukti masih dikumpulkan Bang. Kalau memang tidak terbukti, Insan kemarin sempat ketemu sama keluarga Inara juga Bukti ya, apa? sebelum bukti pernikahan siri Bang. Enggak, semua sudah ada, Artinya semua Insan sudah siap ada. Bang jadi tersangka Bang. Semuanya belum dapat. Semua sudah ada, jadi nanti akan disampaikan ke ke media ya bahwa ada segala sesuatu sudah dilakukan ya antar PH kan ini. Jadi nanti biar antar PH yang bisa berjalan. Insanul, kenapa ngulur waktu untuk menunjukkan bukti pernikahan siri Insanul? Alasannya apa Insanul? Cepatnya insya Allah. Oke. Secepatnya akan membuktikan. Ya, kita mau damai ya. Insano niatnya nawaitunya mau damai. Mau balik lagi. Berarti kemarin nggak bisa Bang, nggak ada titik temu Bang, pertemuan sama Mawa kemarin nggak ada hasil perdamaian gitu Ya sama. belum, masih proses ya kan namanya juga sudah 3 bulan terus baru pertama kali bertemu. Nanti kan ada step-stepnya ya. Yang bikin nggak bisa akhirnya berdamai ke pertemuan kemarin kenapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Insanul lebih pilih mana sih mungkin? Lebih pilih Inara apa Mawa? Dini. Bang, Insanul, Bang, Mawa kan pengennya cepet-cepet. Kenapa mengulur waktu? Ya. Masih yakin bisa bersama nggak nih? Kita doakan aja ya bisa bareng-bareng lagi. Ya. Masih pede Bang, sama-sama sama Mawa ya? Ya. Bang, apa nggak ada buktinya Bang pernikahan siri atau gimana Bang? Ada buktinya nanti akan disampaikan ya. Insan berarti masih pede bisa barengan sama Mawa ya Insan ya? Insan pilih siapa San? Insan pilih siapa? Teruntuk Mawa, kalau kau butuh jubir, kau kabari kakak ya dek. Jangan kau pancing-pancing emosi kakak. Jangan pula tiba-tiba kau cabut laporan kau. Tiba-tiba jangan kayak gitu. Ya banyak ini barisan mama STM yang mau jadi perwakilan kau untuk berbicara kepada si Nara itu ya. Jangan sampai kau tarik. Sabar kau ya Nara, jangan senang dulu kau. Ya, lagi banyak ini yang rame. Ada whipping lah, apalah itulah, belum lagi Willy Salim lah, selu kok dulu. Nanti kena lagi kok ini. Ya, awak tetap istri salah, nggak mungkin kau yang awak dukung. Kayak kau ini kayak didukung, kiamat bos, udah 2026, bumi udah makin rusak, otak awak pun makin rusak sama kelakuan kau. Perihal bukti nikah siri yang diminta Mawa memang pernah cukup ditegaskan oleh kubu Mawa untuk mengungkapkan fakta. Namun diduga hingga kini belum juga diterima Mawa untuk bukti nikah tersebut. Memang cukup membuat tanda tanya. Apakah karena hal tersebut Mawa hingga kini masih tidak menggubris restoratif justice yang diajukan kepadanya? Lalu jika Mawa terus menolak ajakan damai tersebut, benarkah akan ada jadwal pemanggilan? Apakah karena hal tersebut Mawa
hingga kini masih tidak menggubris restoratif justice yang diajukan kepadanya. Lalu, jika Mawa terus menolak ajakan damai tersebut, benarkah akan ada jadwal pemanggilan untuk orang yang diduga telah menikahkan Inara dan Insan secara siri? Dan apakah Inara dan Insan akan bisa segera menjadi tersangka atas penolakan damai dari Mawa? Kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya silakan berani untuk diuji dan diproses hukum. Kita uji fakta, kita uji bukti, selesai. Nah, sebenarnya sih sederhana kalau dari kami. Kalau memang mengaku sudah menikah siri, silahkan perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami kuasa hukum Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya sah tidak secara hukum? Berarti penegasan aja sampai saat ini bukti nikah siri dari Insan dengan Inara sendiri belum sampai ke Belum ada. Ini yang kita tunggu. Mana buktinya? Ya kan? Kapan dia menikah? Perlihatkan dong. Siapa saksinya? Prosesnya seperti apa? Ya kan? Makanya tadi saya bilang ya kita semua nggak tahu, Mawa juga nggak diperlihatkan sampai saat ini kapan menikahnya. Apakah pernikahan ini ada setelah hubungan dugaan perzinahan tersebut atau sebelumnya? Ini kan kita masih belum tahu nih. Pernyataan resmi dari Mawa akan mencabut laporan. Belum, sampai sekarang penyidik belum menerima itu. Sampai sekarang penyidik belum menerima itu ya. Untuk jadwal pemanggilan lagi, Pak. Apa udah ada dijadwalkan? Kan kabarnya saksi dari yang menikahkan Inara dan Insan akan segera dipanggil juga untuk diperiksa. Apakah itu sudah ada jadwalnya? Nanti kami akan berusaha dengan penyidik apakah ada pemanggilannya. Sampai sekarang update-nya sampai itu ya tadi ya, Pak ya. Pak, berarti kalau tidak ada perdamaian, Mawa tidak berdamai dengan Insan dan Inara, kemungkinan kedua orang tersebut akan jadi tersangka. Bagaimana? Kita lihat dari prosesnya tadi, pengumpulan alat bukti, apakah betul ada tindak pidana yang sesuai dengan dilaporkan oleh M. Nanti apakah ada dugaan tindak pidana itu, bukti cukup. Saya rasa itu yang jadi pertimbangan oleh penyidik melanjutkan proses ini ke tahap selanjutnya. Tapi bukti-bukti yang diserahkan ada bukti-bukti tambahan lagi nggak, Pak? Selain video CCTV yang diserahkan itu? Sampai sekarang bukti-bukti sudah cukup ya. Kami tidak bisa membeberkan semua bukti yang ada. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mbaknya tadi. Misalnya, saya rasa ketika sudah cukup akan dilanjutkan tahap selanjutnya ya. Lanjut ke yang lain ya? Duh, masih bakal panjang gak sih nih Besti kayaknya? Secara bukti pernikahan siri diduga emang belum diterima pihak Mawa. Dan lagi-lagi Inara dan Insan pun kini jadi masih seraya tetap memanen hujatan dari warganet atas dugaan perselingkuhan antara Inara dan juga Insan. Terlebih sebelumnya juga ramai terkait pernyataan Inara yang meminta kejelasan status kelanjutan rumah tangga Insan dengan istri sahnya yaitu Mawa. Di mana hal tersebut diduga lantaran Inara ingin juga menjadi istri sah dari Insan, hingga membuat seorang konten kreator yang membahas dugaan perselingkuhan ramai di sosial media, di mana konten kreator itu menyebut gak akan ada ketenangan bagi pencuri. Bukannya kau yang bilang Inara kalau tidak akan ada wanita baik-baik yang mau dengan suami orang. Sekarang yang kau perbuat ini apa? Ini kau bak meludah tapi ngelihat ke atas, tercampak lagi, terbalik lagi tadi ludah kau tuh ke muka kau. Bisa diam. Kali ini aku minta tolong Kak, betul. Baru ini loh aku meminta tolong sama kalian. Minta tolong kali aku sekeluarga, satu kecamatan, satu kabupaten, satu RT RW ya. Tolong kalian sampaikan ini Kak sama dia. Minta tolong kali aku Kak. Suruh si Inara itu diam. Bisa diam gak si Inara itu, jangan banyak alih tingkahnya. Sipo kali, tahu malu gak sih?
Ada yang nanya, gimana kalau awalnya selingkuhan terus akhirnya dinikahin dan jadi istri sah? Oke, kita bicara pakai logika, nggak perlu pakai emosi, apalagi pakai nafsu. Status memang bisa berubah dari cadangan jadi utama, tapi fondasinya itu nggak akan pernah bisa diubah. Contoh, sebuah bangunan yang dibangun di atas tanah sengketa selamanya akan dihantui sama ketidakpastian. Hubungan juga kayak gitu. Kalau lo berhasil jadi istri karena hasil mencuri waktu dan pengkhianatan, maka lo lagi duduk di kursi yang lo tahu persis cara mencurinya. Ketenangan lo sekarang itu tuh semu. Kenapa? Karena sekarang lo harus hidup dengan laki-laki yang udah terbukti bisa berkhianat, dan dia harus hidup dengan perempuan yang udah terbukti mau diajak berkhianat. Panggung sandiwaranya tuh udah selesai. Sekarang gak ada lagi dandan cantik sembunyi-sembunyi. Sekarang isinya adalah tagihan, cucian, dan realita hidup lainnya. Sama kayak yang dirasain istri sah dulu. Bedanya tuh satu, istri sah dulu kehilangan penipu, sedangkan lo baru aja resmi memenangkan seorang pengkhianat. Kira-kira siapa yang sebenarnya lebih beruntung? Istri sah. Status sah itu cuma di atas kertas, tapi kepercayaan nggak akan pernah bisa tumbuh di lahan yang tandus. Tapi kak, suamiku sekarang bahagia kok sama selingkuhannya. Ya harus bahagia dong. Bayangin, dia udah ngorbanin nama baik, ngerusak rumah tangga, sampai dihujat orang sekampung demi perempuan itu. Kalau sekarang nggak pamer bahagia, ya tinggal kelihatan gobloknya doang kan. Di depan kamera tuh emang harus kelihatan best couple banget, tapi di belakang, percaya deh sama gua, nggak ada maling yang bisa tidur nyenyak, karena mereka berdua sama-sama tahu rahasianya. Si cowok tahu si cewek mau diajak selingkuh, dan si cewek tahu si cowok punya bakat buat berkhianat. Tapi kan kak, kalau udah jodoh nggak akan kemana. Jodoh nggak akan kemana itu sering banget disalahgunakan sama orang yang males pakai otaknya untuk membedakan mana takdir, mana pilihan. Kalau lo mau tahu mana takdir, mana pilihan, tonton video gue sebelumnya, udah gue jelasin di sana. Ya Besti, kita lihat aja nanti proses kelanjutannya. Apakah Insan dan Inara akan segera benar-benar menyerahkan bukti pernikahan siri mereka pada Mawa? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.